Baik buat kita. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana kabar Bapak Ibu? Baik semua, amin. Ya, Tuhan baik bagi kita ya. Kita boleh bersyukur hari ini itu karena kasih Tuhan yang besar yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kita di hari ini. Nah, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau lihat firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Amin. Semua sudah dapat firman Tuhan? Ya, ini firman yang sudah sering kita baca, firman yang sudah sering kita dengar. Nah, mari saya mau membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Perikopnya hal pengabulan doa. Ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita mau belajar tentang dasar utama doa. Ya, kita mau belajar tentang doa. Kalau kita bicara tentang doa, maka semua orang tahu tentang doa. Ya, semua agama itu mengajarkan tentang hal berdoa. Ya, setiap kita diajarkan oleh Tuhan untuk selalu berdoa, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam perikop ini, Alkitab ini memulai dengan kata mintalah dan berakhir juga dengan kata mintalah. Ya. Nah, berapa banyak di sini yang sedang meminta sesuatu dari Tuhan? Ada kan? Ya. Sedang meminta dari Tuhan, tentu lewat ketemu punya persekutuan doa dengan Tuhan. Tentu dengan waktu-waktu yang kita luangkan untuk Tuhan, agar supaya kita bisa datang dan bisa memuji, menyembah Tuhan dan menyatakan setiap apa yang kita butuhkan dalam hari-hari hidup kita. Nah, yang paling penting dalam hal dasar utama di dalam doa ini, yang pertama tuh begini Bapak Ibu, kita harus tahu kepada siapa kita tujukan doa-doa kita. Ya. Sebab begini Bapak Ibu, ayat ini datang kepada orang-orang Israel yang banyak sekali jatuh bangun dengan Allah-Allah lain. Mereka punya Allah lain. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama itu, Allah-Allah yang dari bangsa-bangsa lain pun mereka sembah, dan mereka datang untuk meminta sesuatu dari Allah-Allah itu, saudara. Dan itu sebabnya Yesus mengajarkan tentang hal pengabulan doa ini. Nah, Bapak Ibu dan saya harus mengerti betul bahwa waktu saya datang untuk meminta sesuatu, saya datang kepada alamat yang tepat. Saya datang kepada Tuhan yang tepat. Jangan sampai kita meminta kepada Allah-Allah yang nanti akan permainkan kita, saudara. Yang waktu saudara dengan tulus datang untuk meminta roti, malah saudara diberikan batu. Yang nantinya saudara meminta dengan tulus, saudara meminta ikan, ya, tapi diberi ular, saudara. Yang dengan tulus saudara meminta telur, tapi diberi kalajengking, saudara. Bahkan saudara, jangan sampai kita datang kepada Allah yang kita membutuhkan sesuatu daripada dia berikan itu, tapi ada tumbal. Ada sesuatu yang harus kita ganti, saudara. Kita dapat apa yang kita doakan,
Tetapi ada tumbal, ada sesuatu yang harus kita beri kepada si pemberi itu, kepada kita, saudara. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa ada cerita legenda orang Yunani, ya. Orang Yunani itu mereka punya cerita tentang Dewi Aurora. Jadi Dewi Aurora ini jatuh cinta dengan seorang lelaki yang namanya Titonius, ya. Dan dia datang kepada Dewa Zeus. Dia meminta kepada Dewa Zeus supaya pacarnya ini diberi hidup yang kekal. Maka Dewa Zeus memberikan itu, saudara. Tapi dia lupa untuk meminta supaya pacarnya ini mempunyai muka yang terus awet muda. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Permintaan itu tidak dia sadari, tapi permintaan itu menyiksa dia. Sampai dia harus berjuang dengan pacarnya itu di usia-usia yang tua. Nah, saudara lihat bahwa permintaan-permintaan dari dewa-dewa ini, mereka sungguh memberi, tapi sebenarnya menyiksa diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan hari ini mau datang kepada kita agar supaya kita tahu tentang alamat yang tepat. Kita datang untuk membawa seruan kita, membawa pergumulan kita, membawa setiap beban-beban dalam kehidupan kita, saudara. Ada satu ibu datang buat saya, lalu dia mulai bercerita panjang lebar. Lalu dia bilang begini, saya mau minta ampun. Tolong berdoa untuk saya karena saya datang meminta petunjuk dari orang-orang pintar. Dia sangat terpukul, dia sangat malu di hadapan Tuhan karena kenapa dia bisa datang untuk meminta petunjuk dari orang-orang pintar, saudara. Tapi dia tidak datang terus, dia tidak datang kepada Tuhan, saudaraku. Nah, Alkitab mau mengajarkan kita hari ini sekali lagi supaya kita datang kepada pribadi yang tepat. Apapun setiap pergumulan saudara, apapun yang sedang saudara ingin capai hari ini, pastikan saya dan saudara datang kepada satu pribadi yang tepat. Nah, Alkitab tadi kita baca, dia bilang begini, bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan apa? Dibukakan bagimu. Nah, saudaraku yang terkasih, Yesus bilang, firman Tuhan berkata dengan jelas, carilah maka kamu akan apa? Mendapat. Nah, saudara, siapa yang sedang saudara tuju? Siapa yang sedang saudara cari? Kadang-kadang kalau kita mau berharap kepada manusia, kadang-kadang kita bisa datang bertemu seseorang itu, kita bisa ketemu dia. Waktu kita cari, kita bisa berjumpa dengan dia. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa berjumpa dengan dia. Ya, saya kasih contoh, mungkin ketemu ada mau ketemu dengan seorang ibu, ketemu datang di rumah, permisi, ibu adakah? Ya, bapak, ibu ada, tapi ibu lagi istirahat. Mungkin nanti sore-sore bisa datang kan? Oh iya, bisa. Dia pulang, bapak ibu. Pulang nanti dia jam, waktu sore-sore sudah sekitar jam 5 dia kembali lagi. Permisi, ibu adakah? Ya, tadi ibu barusan lewat, saya ketemu di muka kan, di mobil kan? Tidak ketemu bapak, ya. Padahal tadi sudah janji. Ya sudah, ini saya kasih ibu punya nomor WA. Nanti bisa dikontak saja waktu dia telepon. Ya sudah, dia berjumpa, dia ketemu dengan si ibu itu, saudara. Saudara lihat, saudara mau mencari seseorang, mencari manusia, saudara bisa saja ketemu dengan dia. Tapi bisa jadi juga saudara tidak bisa ketemu dengan dia, saudara. Saudara mencari Pak Pendeta, karena saudara mungkin beban untuk saudara punya pergumulan untuk berdoa, saudara datang. Selamat siang, Pak Pendeta ada kan? Ada. Tapi jangan marah, itu ada berdoa. Ya. Kalau tunggu nanti lama lagi, baiknya nanti pisah saja baru pulang lagi, balik lagi. Oh iya. Pergi. Beberapa jam kemudian dia lihat jam sore hari, dia datang. Permisi, Bapak kita ada kan? Ya, kakak tadi sudah janji, tapi tiba-tiba tuh ada pelayanan nih.
Ya saya bisa ketemu nggak? Itu besok juga. Iya besok juga. Besok datang baru bisa berjumpa dengan Bapak Pendeta. Saudara lihat, kalau kita cari manusia, kadang-kadang kita bisa berjumpa dengan manusia, orang yang kita temui, saudara, orang yang ingin kita cari, orang yang ingin kita mungkin kita membutuhkan bantuan mereka. Tapi kadang-kadang saudara datang pun saudara tidak bisa berjumpa dengan dia. Ya. Tapi saudara lihat firman Tuhan katakan hari ini. Firman Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan selanjutnya dia bilang, carilah maka kamu akan apa? Mendapat. Saudara lihat pribadi itu. Pribadi yang luar biasa, penuh kasih yang besar, saudara. Ya. Tidak peduli saudara mau datang di pagi hari, tidak peduli saudara mau datang di siang hari, tidak peduli saudara mau datang di malam hari, saudara mau datang di waktu subuh, semua keluarga saudara terlelap. Tapi waktu saudara datang kepada pribadi itu, Alkitab bilang saudara akan menemukan dia. Amin saudara. Saudara lihat Tuhan, dia akan membuka tangan. Tuhan akan menyediakan waktu 1 kali 24 jam bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Daud berkata dengan jelas bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap, saudara. Dia waktunya terus tersedia bagi setiap kita. Dia selalu ada bagi setiap kita, saudara. Dia Allah yang begitu luar biasa. Tidak peduli daerah tempat yang saudara tinggal sedang terjadi gempa bumi, sedang terjadi musibah, sedang terjadi keguncangan ekonomi, apapun hal buruk terjadi di dalam keluarga atau di dalam daerah yang saudara tinggal. Tapi waktu saudara datang mencari pribadi itu, saudara akan menemukan dia, saudara. Amin. Saudara akan menemukan dia. Sebab dia Allah yang tanpa batas. Dia Allah yang selalu tersedia. Dia selalu menyediakan waktunya. Kasihnya itu paling besar bagi setiap kita, saudara. Dan Alkitab bilang tadi di ayat berikutnya, dia bilang, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Satu hari kalau ketok datang di orang-orang yang penting, mungkin ketok-ketok, selamat sore, Bapak adakah? Selamat sore. Ada suara TV. Ada suara TV di dalam. Tadi dong saya buka pintu. Mungkin dong lagi istirahat. Saudara datang kepada orang, mungkin bisa orang akan membuka pintu bagi saudara. Tapi kadang-kadang juga kalau kita datang, kita tidak bisa dibukakan pintu karena mungkin orang tidak ada, saudara. Mungkin mereka lagi beristirahat, mungkin mereka lagi sibuk, mungkin mereka tidak berada di dalam rumah. Tapi firman Tuhan katakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin, saudara. Tinggal saudara cari dia, saudara akan menemukan. Saudara datang kepada Yesus, hatinya saudara selalu terbuka bagi saya dan saudara. Saudaraku, ini menggambarkan bagaimana Yesus adalah pribadi yang sangat mempunyai kasih yang besar, saudara. Dia pribadi yang sangat baik. Dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita, saudara. Dia Allah yang begitu luar biasa, yang selalu mau menyediakan waktunya bagi setiap kita, saudara. Kalau Amsal 25 ayat yang ke-17, saudara, begini, jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan dan membencimu, firman Tuhan katakan. Jadi Indonesia boleh kalau rumahnya datang di orang punya rumah. Satu kali orang senang dengan kita, 2 kali orang akan merasa terhibur dengan kita. Tapi lama-kelamaan orang akan bosan, saudara. Alkitab bilang bahwa jangan sampai dia bosan, lalu yang tadi punya kerabat yang baik, dia malah benci kita karena ini orang ada menyapu rumah datang, orang ada memasak datang, orang ada mau sharing dengan papa dengan keluarga datang, mengganggu, saudara. Alkitab bilang jangan sekali-kali sering datang di kerabatmu.
Itu manusia, saudara. Tapi Tuhan tidak begitu, saudara. Ya, saudaraku, kau bisa mendengar seseorang berbicara, mungkin dua orang berbicara buat kita, mungkin kita sulit untuk menangkap itu. Tapi kalau Tuhan berbeda. Semua manusia serentak berbicara kepada Tuhan. Dia sanggup untuk mendengarkan itu, saudara. Ya. Saudara mau datang kepada Dia, saudara mau ketuk pintu pagi hari, waktu subuh, waktu di mana orang punya jam kerja dan sulit untuk bisa temui orang itu karena memang waktunya waktu sibuk, waktu kerja. Tapi kalau saudara datang dan ketuk pintu hati Yesus, Dia selalu membuka pintu bagi setiap kita, saudara. Tidak peduli, Dia tidak perlu lihat waktu. Dia tidak lihat apapun, saudara. Dia tidak ada jadwal khusus bagi kita. Kalau di orang-orang hebat punya rumah, jam bertemu dengan Bapak mungkin dari jam 4 sampai jam 7. Jam ketemu dengan Ibu mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Ya, ada waktu-waktu yang harus disediakan. Tapi kalau saudara datang kepada pribadi ini, kapan saja saudara mau ketuk pintunya, Dia dengan senang hati akan membuka pintunya bagi saudara. Hari ini saudara sudah datang, nanti 1 jam lagi saudara masih pintu kuat Tuhan, saudara mau datang lagi, Tuhan tidak bilang, tidak boleh. Kamu tadi sudah datang, masa kamu mau datang giliran orang lain lagi dong, bagi-bagi. Enggak, saudara. Kadang kita didoktrin untuk sudah jangan terlalu banyak berdoa, jangan terlalu banyak datang ke Tuhan. Tuhan pasti jangan. Saudara bisa mematok kerjanya Tuhan, hatinya Tuhan, kebesaran Tuhan dengan kekerdillan manusia, saudara. Saudara, saya harus punya pemahaman bahwa Dia Allah yang punya kasih yang sangat besar. Lebih dalam dari laut ini, saudara. Lebih lebar dari samudra ini. Lebih tinggi dari langit, saudara. Itu Dia punya kasih buat kita. Karena itu Dia katakan bahwa waktu saudara keluarga waktu bertemu hari dalam pergumulan, datang buat Dia, saudara. Dia selalu membuka pintunya. Ya, Dia selalu menyediakan waktu yang terbaik, saudara, agar supaya kita bisa datang dan berjumpa bersama-sama dengan Dia. Nah, model Tuhan seperti ini yang harus saudara temui. Pribadi yang seperti ini yang harus menjadi dasar untuk kita supaya kita datang untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Saudara, jangan cari pribadi yang lain. Jangan cari Tuhan yang saudara tidak kenal. Jangan cari Tuhan yang nanti bisa memberikan tumbal lagi buat saudara. Jangan cari Tuhan yang bisa mempermainkan hidup saudara. Saudara minta tapi nanti saudara akan menderita di akhirnya, saudara. Tapi mari datang kepada satu pribadi yang baik, satu pribadi yang penuh dengan kasih sayang, satu pribadi yang selalu menerima saudara dan saya apa adanya, satu pribadi yang tidak pernah tergantikan dalam hidup ini, saudaraku. Jadi yang pertama, kalau kita mau belajar tentang dasar utama doa, maka yang pertama saudara dan saya harus memahami, harus betul-betul tahu siapa yang sedang saya dan saudara tuju. Alamat mana yang sedang saudara dan saya akan cari, saudara. Waktu saudara menemukan alamat yang tepat, maka waktu saudara menemukan pribadi yang tepat, maka saya percaya bahwa saudara akan mengalami kebahagiaan di dalamnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang